Artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Ada satu ustadz telepon saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, dia bilang. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Nggak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma. Saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor. Karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum menjadi ketua FPI. Bahkan saya sama-sama dengan Habib Rizik nih mendirikan Fami Tamami. Nah, Habib Rizik ikut membentuk itu. Maka teman aneh dari muda beliau teleponan deh, Ustaz. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkasi, di samping saya istri saya. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, Ana dapat kabar ini dari para Ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang Ba'alwi. Nah, terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh, Ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah, ini antum undang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu, sikap antum seperti membenarkan. Nah, sekarang anu usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail, undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Habib, Anda udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama Anda. Seperti itu. Dan selanjutnya, maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama Ana di mana? Kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, Ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati. Jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo, Ana jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat Ana, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Segaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong, kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta. Kita sampaikan. Kemudian saya undang ahli genetika, Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi, Profesor Menahem Ali, Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas.
Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sampai terakhir kita bilang al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatkan antum, Allah jaga antum. Nah akhirnya usul kita diterima. Ya Beb. Kebetulan sebetulnya Gus Rumel tuh sudah aneh jadwal juga udah untuk diundang Habib besok ya, baguslah. Nah besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma sampai yang kemarin, pasti sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu dan pemalsuan nama daripada para wali. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Jadi pada saat bicara dengan grup gengnya Begal Nasab, bicaranya substantif, diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Ba'alawi. Tapi giliran nanya Gus Rumel tidak substantif. Nah sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng Begal Nasab. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Nah, saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad Saudara bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif. Dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak. Ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng Begal Nasab. Nah jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan saudara ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Masukkan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Kalau orang sudah berpihak tidak objektif. Nggak bisa, orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nadim masing-masing pribumi. Lawan, perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya saudara. Nah, jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Makanya hati-hati. Jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb. Jangan nanti provokasi umat. Tega ente. Ngadu domba umat. Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Ente udah ngomong dulu Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini ada rambut Nabi nih. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, yang lu kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong.
Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Saya sudah sediakan. Kapan Ji? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng. Kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, ana siap untuk jawab. Nah, tapi belakangan ternyata Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Nanti kalau setelah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya? Gitu kan. Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ya. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh. Harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh. Ente nggak usah bayar. Aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, enggak ada. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Tapi wong saiki duduk sayyid tuku silsilah supaya dadi sayyid. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki sing dodol-dodol silsilah iki masyaallah kula kenal. Wis kula seneng weni jane. Wis kali mikir mawon kok kaya ada. Ono jumane dikai masyaallah. Al-Khattab. Waris ya. Waris. Dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan Nabi. Yang benar. Bener. Jadi kalau bayar ke si orang itu, maka orang itu akan digelari ini sesuai dengan dikasih sertifikat dan akhirnya dia jadi Habib. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Oh sampai gini, akhirnya 3 orang itu ketahuan di Robitoh. Habiskan kurang lebih 5 M. Dia dapatkan uang. Ini mau keluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10 M. Nah jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh. Habis tabayun, oh ternyata enggak. Telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong. Ngaku-ngaku dari Robitoh. Begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemhargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini. Dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Suma Tumpang ini bukan tempat yang bagus ini, tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramut juga datang sana, sampai ya Allah tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Janganlah.
Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Waktu saya muda, ada satu Habib mengatakan begini, itu kalau ada Habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli syurga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya. Disucikan sesuci-sucinya. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa, karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Ini kan Masya Allah harus diluruskan. Kalau enggak kesian mereka juga nantinya. Dan kita salah paham. Kalau ada Nabi salah jangan nasihatin, ada Habib saja nasihatin. Dia disucikan sama Allah. Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya. Nggak ada yang mengajarkan kami, ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Nah jadi sampaikan ini kepada semua dengan ilmu, dengan argumen, bil hikmah wal mi'azatil hana, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikan dengan cara yang baik, nasihat yang baik, berdebat dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib, nggak bisa begitu dong. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Robito Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa? Saudara, ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung. Secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Masya Allah para Habib, Masya Allah, ana uhibukum. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan